Halo, salam damai sejahtera, salam kombur tondi. Berjumpa kembali dalam channel yang tercinta ini. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan merenungkan atau membahas tentang manusia adalah citra Allah. Manusia dicipta sesuai dengan gambar dan citra Allah. Untuk mengawali renungan kita pada kesempatan ini, saya mau mengatakan bahwa banyak para suster Katolik atau banyak tarekat atau kongregasi para suster yang berkarya di bidang sosial, utamanya dalam peningkatan sumber daya manusia. Sebut saja dari antara mereka, salah satunya ialah tarekat Suster Alma. Mereka itu sungguh-sungguh memperhatikan pada pendidikan dan pembinaan anak-anak yang mentalnya atau IQ-nya jauh di bawah orang yang normal. Misalnya saja, mereka merawat, mendidik, memanusiakan manusia, anak-anak yang bahkan merawat dirinya, menjaga dirinya sendiri pun tidak mampu. Demikian juga saya sebut para suster KICC atau para suster tarekat Santo Yosef yang dengan moto Imago Dei atau gambar Allah. Mereka juga setahu saya sudah sekian lama bekerja untuk orang-orang seperti yang buta atau tunanetra, juga yang tidak bisa mendengarkan, bisu dan tuli, di mana para suster ini sungguh-sungguh memberi perhatian yang sungguh-sungguh sangat mendalam dan juga fokus sekali supaya mereka, anak-anak yang mulai dari TK hingga nanti dewasa, sungguh-sungguh dapat menjadi manusia, sekurang-kurangnya bisa menjadi manusia yang mandiri. Maka walaupun ada yang buta, tapi yang buta itu dapat menerima pendidikan, bahkan di antara mereka tidak sedikit yang ikut kuliah di perguruan tinggi, sebagaimana perguruan tinggi yang normal, yang diikuti juga oleh orang-orang normal. Ini adalah suatu mukjizat bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang tidak bisa melihat, yang tak bisa mendengar, dan tak bisa berbicara, dapat juga berperilaku seperti kita orang-orang normal. Bahkan kerap kali menjadi suatu paradoks di mana kita orang-orang normal ini yang bisa melihat dengan sempurna, bisa mendengarkan dengan tajam sekali, tapi ujung-ujungnya juga kurang mandiri atau juga tidak mandiri, menjadi PBB, pengangguran besar-besaran. Nah, pertanyaannya, kalau kita tanya para suster tersebut mengapa mereka menggiatkan diri dan mencintai karya yang pasti tidak banyak disukai oleh kita orang normal, jawaban mereka ialah karena anak-anak itu yang mereka asuh, yang mereka didik, yang mereka bimbing adalah manusia, adalah gambar Allah, adalah citra Allah. Sayangnya mereka terlahir tidak seberuntung seperti kita manusia yang normal ini. Jadi dengan demikian, yang mereka lihat ialah supaya mereka yang berkebutuhan khusus ini juga mendapatkan pendidikan sama seperti kita orang normal, supaya mereka juga menjadi manusia yang sama seperti kita sebisa mungkin. Maka karena itu kita renungkan sebentar apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 yang dikatakan demikian. Allah mencipta manusia itu menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya,
Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dengan demikian mau dikatakan bahwa manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Ia diciptakan menurut citra Allah. Maka sebelum menciptakan manusia, dengan beberapa tafsiran mungkin yang berbeda, dikatakan seolah-olah Allah harus berpikir dulu dengan mengatakan, marilah kita mencipta manusia menurut gambar dan citra kita. Jadi manusia itu tidak asal diciptakan, tapi ada semacam musyawarah atau yang sebenarnya mau dikatakan bahwa manusia itu tidak asal diciptakan. Manusia itu tidak hanya mempunyai insting, tapi juga mempunyai feeling, mempunyai akal budi, dan mempunyai kehendak. Karena itu akan kita lihat sebentar apa artinya menurut citra Allah. Dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusialah yang mampu mengenal penciptanya. Satu-satunya makhluk yang dikehendaki Allah demi diri Allah sendiri, dan yang dipanggil Allah supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu berarti manusia diciptakan bukan hanya diciptakan sedemikian saja, tetapi manusia diciptakan juga diundang untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah. Orang Batak kalau memulai suatu pesta adat, apakah itu pesta suka atau duka, dalam adatnya kalau ada gondang atau musik selalu dibuka dengan ritus yang religius, dibuka dengan doa. Misalnya dibuka dengan gondang mula-mula, kemudian gondang sombak, lalu kemudian gondang liat-liat. Gondang-gondang ini mempunyai arti, yaitu bahwa semuanya harus diserahkan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah, karena Allah itu adalah Allah yang menjadikan semuanya. Allah itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Allah yang menentukan hidup kita. Karena itu, karena diciptakan menurut citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Pribadi artinya manusia itu berbeda satu sama lain, tidak ada yang sama, mempunyai kehendak, dan mampu bertanggung jawab. Manusia bukan sesuatu, bukan suatu barang, melainkan seseorang. Manusia mampu mengenal diri sendiri. Biasanya anak remaja, kalau orang Katolik, diajak untuk masuk dalam retret. Dan salah satu tema retret itu ialah mengenal diri. Sebab kalau mampu mengenal diri, maka akan bisa melihat dirinya sungguh-sungguh istimewa, tapi juga mempunyai kekurangan di hadapan Tuhan. Manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Sekarang adalah tanggal 12 Agustus. Sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, ini adalah perayaan kebebasan untuk menentukan hidup sendiri, tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain, tidak lagi didominasi atau diatur oleh bangsa lain. Kita berhak menentukan hidup kita sendiri ke depan. Sahabat sekalian, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintai Allah, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya.
Karena itu adalah baik kita merenungkan apa yang dikatakan Yohanes Chrysostomus, seorang pujangga gereja yang hidup pada tahun 347 sampai dengan 407, melukiskan keagungan manusia itu demikian. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang demikian itu? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Untuk Dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan. Allah sebegitu prihatin dengan keselamatannya, sehingga Allah tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan kepada dirinya dan memperkenankan dia duduk di sebelah kanannya. Sahabat sekalian, itulah arti manusia adalah citra Allah. Maka dengan ini kita diharapkan, mari kita saling menghargai, saling menghormati, bahwa manusia itu bagaimanapun statusnya, bagaimanapun keadaannya, siapapun dia, harus dihargai, harus dihormati sebagai makhluk Allah, citra gambar Allah. Tak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan bahwa seseorang bisa tidak menghormati, bahkan meniadakan pribadi seseorang, apalagi untuk meniadakan nyawa seseorang. Sahabat sekalian, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Kita berbeda, tapi kita kaya karena kita dicipta untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, dan mempersembahkan semuanya hanya kepada Allah. Shalom, Tuhan Allah memberkati.